Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Apakah sehat. suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Ustadz. Kepada Abi Hafidah, Suaranya mantul, Ustadz. enggak itu bagus itu. Dia enggak bolak-balik kan. Assalamualaikum, Ayah Hafidah. Ustaz. Ya, Hafiz, suaranya belum terdengar jelas, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Apakah sudah jelas, Ustaz? Coba set. Cek 1 2 3. Halo, cek. 1 2. Halo. Oh, suaranya udah masuk sih. Saya sudah mendengar suara Ustadz Kusairin nih. Ya, sebentar, Pak. Suaranya, oh speakernya ya. Cek. Cek 1 2 3. Ada suaranya sih. Cek. Suara itu jelas di sini. Cek. Hilang ini. Tes 1, tes 1 2 3. Sudah selesai? Yang penting saya bisa dengerin suara dia. Cek. Suara saya sudah masuk, Ustaz? Ayah Hafizo, coba boleh di tes suaranya. Halo. Oh ya. Boleh dibuka kameranya, Pak. Suara saya sudah masuk, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah para Bapak Ibu sekalian, para partisipan di ruang Zoom meeting ini, kembali kita mengudara di kegiatan testimoni keluarga Quran, dan insya Allah akan bersama kita semuanya untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi rasa ya, bersama Ayah Hafidhah atau Bapak Mahyudi ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan sepertinya beliau dalam perjalanan ada di mobil. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berhenti Ustadz nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Hafidah? Sehat? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Ya baik. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu dan insya Allah
ini akan mendukung kegiatan Quran yang kita lakukan ya. Mungkin keluarga sehat Pak? Alhamdulillah Ustadz. Cuman yang Alhamdulillah kembar sehat. lagi panas badannya yang kecil. Oh, insyaallah. Syafakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Nah, beliau ini di tengah aktivitas beliau, yaitu sebagai pegawai di Telkom, ya beliau juga menyekolahkan anaknya di SDT Quran Asfa. Yang pertama yaitu namanya Hafidhah. Nah, berarti sudah berapa bulan nih bergabung dengan Asfa nih ya? Dari Betul bulan Ustadz. ya Juli, Agustus, September, Oktober ya sekitar 4 sampai 5 bulan ya. Dan alhamdulillah kemarin juga ikut dalam kegiatan PPDB sekaligus testimoni bacaan Quran ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak dengan Al-Quran gimana? Kita ingin berbagi ini. Alhamdulillah Ustadz makin cinta dengan Al-Quran. Masya Allah makin cinta dengan Al-Quran. Apa yang memotivasi Bapak Hafidho untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Quran? Kalau saya memang keinginannya sesuai dengan anak saya bernama Hafizo. Jadi keinginan saya pengen menjadi anak saya itu menjadi hafiz Quran Ustadz. Menjadi hafiz Quran yang insya Allah dengan dia menjadi hafiz Quran yang insya Allah lah Al-Quran akan membawa dia ke tempat kebahagiaan di mana yang lain-lainnya insya Allah mengikuti lah, mata pelajaran yang lain mengikuti. Yang penting Al-Quran dulu yang tertarik itu. Masya Allah. Ya, jadi beliau punya tekad agar memasukkan Al-Quran dalam diri putrinya sehingga kemanapun berada, karena sudah ditempelin Al-Quran, insya Allah akan bahagia dan berkah sukses selalu ya. Ya, amin. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin ada sharing pengalaman itu ya. Dan saya yakin ini sesuai dengan namanya. Jadi merencanakan seorang penghafal Al-Quran lahir dari keluarga Papa Hafidho ini ya. Karena dari namanya aja udah Hafidhoh ya. Jadi penghafal Quran. Nah, kira-kira program apa yang sudah dijalankan atau coba diterapkan di rumah sehingga apa yang dicita-citakan itu bisa perlahan gitu ya, mulai terlihat, mulai terwujud gitu. Silahkan Bapak Hafidho. Ya, program tentang mempelajari Al-Quran ini terutama dari kedua orang tuanya Ustadz. Yang pertama, saya sebagai orang tua atau kepala rumah tangga di rumah, ya tentunya menginginkan anak kita menjadi hafiz Quran atau cinta Al-Quran. Terlebih dahulu saya sendiri harus mencintai Al-Quran. Lewat membaca Al-Quran di setiap atau selepas sholat, terutama sholat maghrib dan sholat subuh yang karena memang posisinya saya sudah di rumah dan jadi diketahui oleh anak-anak. Dan juga nanti uminya juga sama mencontohkan seperti membaca Al-Quran di rumah agar anak juga mengikuti. Apalagi Hafizo ini memang keinginannya di dalam belajar membaca Al-Quran. Tentunya itu akan sesuai dengan saya sebagai orang tua mencontohkan kepada anak saya itu bernama Hafizo dan terutama juga anak yang kembar itu juga karena melihat kakaknya sering mengaji, adiknya juga sama. Jadi kayak ketika mengaji. Punya 3 putri Pak ya semuanya ya. Betul Ustadz. Alhamdulillah ya. Baik, jadi itu beberapa program habis maghrib dan habis subuh. Kebetulan 2 waktu ini memang waktu istimewa yang disebutkan oleh Al-Quran ya, Sholatul Wusta, dan ini menjadi momen kebersamaan antara orang tua dengan anak ya. Jadi ada sesi bersama Al-Quran keluarga ya. Baik, kemudian selanjutnya kira-kira ini kan anak masih kecil ya, artinya memang perlu pijakan dari kita. Kira-kira boleh diberikan contoh bagaimana kita menstimulus anak, memotivasi anak, atau membangun semangat anak agar dia semakin cinta dengan Al-Quran. Ya. Nah, karena memang Hafizo ini anaknya demen untuk senang untuk mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari di sekolahnya, yang sudah diajarkan oleh guru-guru yang ada di SDIT Al-Quran Asfa. Jadi caranya itu sering atau melapalkan yang sudah diajarkan di sekolah Ustadz. Jadi diulang kembali di rumah itu. Jadi anak-anak atau adik-adiknya itu ikut-ikutan untuk bisa
mengaji kayak kakaknya gitu. Hmm. Terutama adik-adiknya itu sampai walaupun dia belum kenal huruf, tapi sering mendengar kakaknya itu membaca surat-surat pendek, juz amma. Akhirnya adiknya ikut-ikutan tuh bisa. Baik Masya dengan Allah. hurufnya, tajwidnya, padahal dia belum tahu tuh maksudnya gitu ya. Iya, iya. Tapi adiknya itu ya kalau menurut saya seusia dia itu udah bagus gitu. Dan juga saya sering ngasih yang sering tuh apa Ustadz Ade bikin game tuh tentang menyambung Quran. apa nama-nama surat-surat pendek. Jadi saya juga begitu juga ngajarin anak-anak di rumah seperti itu, Ustadz. Ya, ya. Baik. Jadi apa yang menjadi program di sekolah, kemudian diduplikasi, dicontoh, dipraktekkan saat anak itu di rumah ya. Sehingga di sekolah bersama Quran, di rumah pun tidak luput dari Al-Quran ya. Nah, kalau kita tadi mendengar yang disampaikan, ini menunjukkan bahwasanya suasana di rumah itu memang disetting ya, dalam artian dikondisikan agar anak bisa semakin cinta dengan Al-Quran ya. Nah, mungkin sedikit boleh digambarkan ya kegiatan hafidhah ini, sehingga mungkin dari kegiatan-kegiatan itu ada yang wah dari sini nih mereka akhirnya kemudian timbul rasa cinta untuk mengulang, untuk membaca, untuk mendengar Al-Quran. Atau mungkin biasanya dari beberapa keluarga itu ada yang sebelum tidur yaitu di setelin murotal misalnya, atau mungkin saat bangun ya dibacakan ayat-ayat tertentu, atau bahkan sebelum berangkat ke sekolah di perjalanan itu selalu disetelkan murotal Quran ya gitu. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan sedikit ya gambaran aktivitas harian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman ya atau contoh yang kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Ya, sekilas tentang keseharian ya daripada keluarga Quran yang ada di rumah. Ya, silakan. Jadi selepas pulang sekolah, beliau adik saya itu biasa buka-buka pelajaran dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh gurunya di sekolah. Dan kita juga sebagai orang tua, ketika saya maghrib itu sudah di rumah, karena memang jarang sekali saya untuk maghrib itu udah sampai di rumah Ustadz, karena melihat kondisi kerjaan juga kadang pulang agak malam. Jadi saya balasnya itu ketika habis subuh. Habis subuh selain saya selesai sholat subuh tadarus dengan Al-Quran, jadi ketika menjelang dia bangun atau ketika dia udah bangun, saya setelin murotal Ustadz lewat handphone. Jadi dia juga mengena, tahu. Dan juga kadang saya suka banyak yang salah ketika membaca atau melafazkan huruf hijaiyah yang sudah saya keluarkan dalam mulut lidah saya, kadang suka nggak sama, kadang suka diajar Abi bukan begitu kata dia. Tuh sama Ustadz Humed tuh dikasih tahu. Bisa dia Ustadz, kadang saya suka malu, ternyata yang selama ini saya baca itu banyak yang salah makhraj hurufnya. Dan juga saya ketampar juga sama anak gitu, maksudnya Hafizo itu iya, saya kadang Abi bukan begitu, tapi itu dijepit apa lidahnya gitu, kadang ngajarin sama dia. Dan kalau adik-adiknya itu tertular karena Hafizonya itu sering membaca, apalagi baca apa tuh Ustadz yang sering dibaca tuh, yang tajwid tuh. Nadam. Iya, Nazam ya. Nah itu adiknya itu sampai bisa Nadam juga Tufa. dia. Nah, Tufatul Atfal betul. Betul, Hafizah baca, jadi dia tahu. Dan karena memang disiplin belajarnya Hafizah itu memang luar biasa Ustadz. Dia jangankan untuk nggak masuk itu Ustadz. Kadang ketika saya jalan antar dia atau uminya, ketika telat aja tuh dia nggak mau Ustadz. Dia nggak mau, pokoknya sampai di sekolah harus jam 7 kurang kalau bisa gitu. Kadang pernah sekali saya kena macet, kejebak macet, akhirnya biasalah dengan tangisan dia, aku nggak mau telat Abi, aku nggak mau telat Umi. Ya kan kondisi jalan juga lagi macet, akhirnya dia nangis gitu. Lalu nanti dilihatin orang gitu. Memang disiplinnya itu Ustadz.
Ya, baik, baik. Ya. Alhamdulillah sebanyak apa selama dia sekolah di Aspa Fatur Rahman, ya artinya udah muncul gitu Ustaz, walaupun seusia dia tapi udah muncul disiplinnya gitu, terutama dalam membaca Al-Qur'an begitu Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tadi ada beberapa sampel kegiatan yang bisa dilakukan, baik itu kaitannya dengan pelajaran, ya kan, ataupun mungkin dengan Qur'annya. Dan memang menanamkan sikap disiplin ini butuh waktu ya, butuh pembiasaan. Tapi kalau anak sudah terbiasa hidup dengan disiplin tertib, maka udah menjadi apa karakternya. Jadi dia Betul Ustaz. sangat berat kalau seandainya tidak melakukan yang tertib ataupun yang disiplin ya. Nah mungkin sebelum terakhir nih, kira-kira apa sih apa ya motivasi lah kira-kira begitu, motivasi atau harapan ya terhadap anak ini ke depan gitu ya, sehingga atau mungkin ada tips khusus ya yang Bapak lakukan, doa-doa khusus yang Bapak lakukan atau amalan khusus yang Bapak lakukan sehingga diberikan kemudahan ya dalam mendidik anak ya. Boleh disampaikan? Pertama memang dalam doa saya tuh ketika udah melihat anak saya cinta dengan Al-Qur'an, saya selalu berdoa dengan lafaz dengan bahasa Indonesia, ya Allah jadikan anak-anak kami tuh anak yang hafiz Quran, anak yang hafal hadis gitu Ustaz. Jadi dengan termotivasi itulah doa yang selalu saya tanamkan ketika selesai sholat, ya Allah jadikan anak kami yang soleh dan soleha, anak yang menjadi hafiz Quran 30 juz dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah. Ya Allah, Tengah Masya Allah. rumah yang daungi dengan Al-Quran. Jadi memang saya merasakan sendiri Ustaz ketika anak-anak cinta dengan Al-Quran, Masya Allah. Jadi kita ke bawah adem gitu. Insya Allah. Dengan Quran yang ada di dalam rumah. Karena memang kita tahu sendiri kalau misalkan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, ya Allah, insya Allah ademnya itu benar-benar suasananya adem Terasa ya. gitu. Ya, jadi ama marah juga kita sebagai orang tua agak sedikit terlupakan gitu. Jadi ya alhamdulillah Ustaz gitu. Jadi Ya. motivasi saya ketika memang yang tadi sudah saya sampaikan, cita-cita saya sebagai orang tua menginginkan banget gitu. Anak saya tuh menjadi hafiz Quran Ustaz. Artinya ya anak yang cinta sama Al-Quran gitu ya. Terutama makanya saya alhamdulillah ketika uminya memasukkan anak saya ke ASPA itu, tadinya saya memang karena memang belum tahu program-program yang ada di ASPA. Tapi dikuatkan lagi sama istri. Insya Allah Bi itu Ustadz Ukserin yang megang. Umi tahu apa ya ilmu Ustadz Ukserin dah. Insya Allah Hafizah selalu betah. Nah makanya pas ketika dia udah baru sekolah, ya Allah, karena punya kelebihan juga ada manfaatnya gitu Ustadz. Mas sudah banyak sekali ya Allah, saya sampai terharu. Makanya alhamdulillah saya nggak menyesal menyekolahkan anak saya di ASPA gitu. Bersyukur makanya adik-adiknya juga pengen di ASPA juga Oh, nantinya Masya insya Allah. Allah. Amin Jadi mudah-mudahan. Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah, saya juga jadi terharu gitu atas apa yang disampaikan, luar biasa. Memang kebersamaan kita dengan Al-Quran ini kebersamaan seorang Muslim ya dengan Robnya. Jadi kalau kita sebagai seorang Muslim maka tidak bisa jauh-jauh dari Al-Quran ya. Dan kalau seandainya kita dalam usia kita yang sekarang tentunya barangkali ada kesulitan, ada kendala, maka kita tidak putus asa ya, tetap belajar. Tapi kita juga memplanning buat anak-anak kita ya agar mereka terlahir sebagai apa yang kita inginkan, tujuan kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menjadi seorang hafidhoh, dan insya Allah maslahnya, fadilahnya tidak hanya kepada diri pribadinya, tapi juga kita sebagai orang tuanya ya. Jadi mendapatkan mahkota kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Hafidhoh, kita turut berdoa mudah-mudahan apa yang Bapak azamkan, Bapak niatkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keikhlasan, dengan ikhtiar, dan juga support lingkungan ya. Para orang tua yang tergabung di sini, kami juga mendoakan mudah-mudahan anak yang dititipkan untuk Al-Quran, Allah jaga, Allah pelihara, dan dimanapun Al-Quran bersama mereka, sesungguhnya bukan mereka yang lelah menghafal Al-Quran, tapi insya Allah Al-Quran akan mengembalikan dalam bentuk kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan yang lebih ya. Jadi kalau kita lelah, payah ngapal Al-Quran, Al-Quran akan memberikan imbalannya jauh ya.
jauh lebih dari itu. Karena imbalan yang diberikan Al-Quran tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat mendapatkan syafaatul Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kemudahan, keberkahan atas aktivitas yang dilakukan ya. Selamat bertugas Papa Hafidha ya. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah khair ya. Terima kasih juga buat ayah bunda sekalian yang bergabung dalam Zoom siang ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar yang kita niatkan agar dimudahkan oleh Allah untuk mencetak hafidh-hafidhah dalam keluarga kita. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, ini ibadah kita. Allah melihat kesungguhan kita ya. Dan mudah-mudahan dari tadi yang disampaikan ada hikmah, ada intisari, ada yang bisa kita ambil manfaatnya, yaitu anak dan orang tua sama-sama memiliki semangat yang sama. Kemudian yang kedua, kita kondisikan kegiatan di rumah. Namanya anak itu tergantung dengan suasananya. Kalau suasananya mendukung Quran, insya Allah dia akan menjadi penghafal Al-Quran. Kalau suasana mendukung agama, insya Allah dia akan menjadi anak yang saleh dan salihah. Jadi tergantung kita. Apalagi di zaman sekarang ini, kondisi sangat memprihatinkan, artinya banyak hal-hal yang mempengaruhi ya, dari karakter tabiat anak, sehingga orang tualah yang paling bertanggung jawab untuk mengendalikan itu semuanya, dan tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Yang penting kita kuatkan ikhtiar, insya Allah jalan kemudahan ada di depan mata kita. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Lelah kita untuk membimbing anak dengan Al-Quran akan diganti oleh Allah dengan keberkahan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Demikian, terima kasih, jazakumullah Bapak Hafidha. Selamat, sekali lagi selamat bertugas, sukses selalu. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa besok pagi dengan simaan juz 28 dan juga siang insya Allah kita akan sharing dengan keluarga Anindita ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.